Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang di pelatihan pemrograman komputer. Kali ini kita akan belajar mengenai perangkat lunak dan bahasa pemrograman. Jadi kalau teman-teman sudah siap, kita mulai dari sekarang. Oke, yang pertama kita masuk pada pembahasan perangkat lunak. Dan di materi ini kita lebih spesifik belajar tentang klasifikasi perangkat lunak. Secara umum, perangkat lunak ada dua macam. Ada perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. Untuk perangkat lunak sistem, itu dibagi lagi nih menjadi tiga. Ada sistem operasi, utility software, dan software development tools. Untuk lebih lengkapnya lagi, kita akan bahas di slide-slide berikutnya. Kita bahas dulu perangkat lunak sistem. Yang pertama ada sistem operasi. Apa sih sistem operasi itu? Sistem operasi merupakan perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak. Jadi bisa dikatakan nih, sistem operasi merupakan perangkat lunak paling mendasar atau paling penting pada komputer. Karena tanpa adanya sistem operasi, aplikasi atau program apapun itu tidak bisa berjalan, kecuali untuk proses booting. Nah, beberapa contoh sistem operasi misalnya ada Windows, yang saya yakin sebagian besar orang-orang masih memakai sistem operasi ini. Lalu ada juga Linux yang open source sehingga bisa dikembangkan secara bebas. Kemudian ada macOS, ada Android, iOS, dan masih ada lagi yang lain. Selanjutnya ada utility software. Perangkat lunak sistem ini membantu mengoptimalkan fungsi dari sistem komputer seperti software dan hardware agar berjalan dengan benar dan lancar. Nah, beberapa jenis perangkat lunak ini diantaranya misalnya ada perangkat lunak untuk pengarsipan dan pengompresan data, kemudian ada antivirus, lalu ada juga software recovery untuk mengembalikan data, kemudian ada juga disk cleaner untuk membersihkan file-file yang sudah tidak berguna di hard disk, dan masih ada lagi jenis utility software lainnya. Lanjut, ada software development tools, yang merupakan bagian dari perangkat lunak yang digunakan para programmer untuk membuat, memodifikasi, dan menguji program atau aplikasinya. Nah, contoh software yang termasuk dalam jenis ini yaitu ada compiler dan interpreter. Keduanya memiliki fungsi yang sama, yaitu mengubah source code atau kode pemrograman menjadi bahasa mesin agar dapat dijalankan oleh komputer. Nah, perbedaan keduanya adalah terletak pada cara aplikasi tersebut dalam mengonversi source code menjadi bahasa mesin. Selanjutnya ada text editor, yang merupakan perangkat lunak yang digunakan programmer untuk membaca dan menulis bahasa pemrograman. Contohnya misalnya ada Sublime, Atom, Visual Studio Code, dan lain-lain. Selanjutnya yang termasuk software development tools yaitu IDE atau Integrated Development Environment, yang merupakan program pengembangan aplikasi terintegrasi yang menyediakan semua utilitas yang diperlukan dalam membangun sebuah software. Jadi dalam satu aplikasi IDE itu sudah terdapat text editor, compiler, debugger, dan lain-lain. Nah, contoh perangkat lunak ini misalnya ada Dev C++, Microsoft Visual Studio, dan Android Studio. Nah, setelah mempelajari perangkat lunak sistem, selanjutnya kita akan membahas perangkat lunak aplikasi. Jadi teman-teman, perangkat lunak aplikasi merupakan program komputer yang digunakan untuk menyelesaikan tugas manusia sehari-hari, misalnya untuk mengetik, edit gambar atau video, browsing, gaming, dan lain sebagainya. Beberapa contoh aplikasi yang ada misalnya paket software perkantoran seperti MS Word, Excel, PowerPoint, dan aplikasi-aplikasi lainnya. Lalu ada software pengolah gambar seperti Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Premiere, dan lain-lain. Nah, buat teman-teman yang suka browsing, ada web browser seperti Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge. Kemudian ada juga game programs buat teman-teman yang suka gaming, dan masih banyak lagi jenis aplikasi lainnya. Nah, kira-kira apa lagi ya yang termasuk perangkat lunak aplikasi?
Oke, perangkat lunak yang sudah kita bahas tadi tentunya dibangun dengan kode-kode pemrograman yang ditulis dengan bahasa pemrograman tertentu. Nah, untuk itu kita akan pelajari juga mengenai macam-macam bahasa pemrograman. Berdasarkan tingkat kedekatannya dengan mesin komputer, bahasa pemrograman dibagi menjadi 4 macam, yaitu ada bahasa mesin, bahasa tingkat rendah, bahasa tingkat menengah, dan bahasa tingkat tinggi. Kita bahas dulu bahasa mesin. Bahasa mesin merupakan seperangkat instruksi serta data yang dapat dieksekusi secara langsung oleh prosesor komputer. Nah, bahasa mesin berada pada tingkatan paling rendah dari bahasa pemrograman dan biasanya digunakan sebagai tujuan kompilasi oleh compiler pada bahasa pemrograman lainnya. Hal ini dikarenakan komputer hanya mengenali instruksi dari bahasa mesin. Selain itu, kode bahasa mesin hanya terdiri dari 0 dan 1, atau disebut dengan kode biner. Nah, selanjutnya bahasa tingkat rendah. Bahasa pemrograman yang tergolong pada tingkatan ini yaitu bahasa assembly atau bahasa rakitan yang memberikan perintah kepada komputer dengan memakai kode-kode singkat atau kode mnemonik. Kode-kode singkat ini merupakan representasi atas kode mesin dalam bentuk simbol-simbol yang relatif lebih mudah dipahami manusia. Nah, untuk mengonversi bahasa assembly ke bahasa mesin, diperlukan nih program utilitas yang disebut assembler. Tentunya assembler ini akan mengonversi sesuai set instruksi yang kompatibel dengan arsitektur mesin komputer itu sendiri. Lalu bahasa tingkat menengah. Satu-satunya bahasa yang dikategorikan dalam tingkat menengah adalah bahasa C. Hal ini karena bahasa C memakai campuran instruksi dalam bahasa manusia dan instruksi simbolik. Nah, bahasa C cocok nih untuk memperkenalkan konsep pemrograman bagi pemula yang belum pernah melakukan coding sebelumnya. Karena bahasa C tergolong cukup tua dan masih relevan digunakan sampai saat ini, bahkan sampai menjadi dasar untuk mempelajari bahasa pemrograman yang lain, maka bahasa C dijuluki sebagai bapak dari bahasa pemrograman, seperti C++, C#, Java, dan sebagainya. Oke, selanjutnya yang terakhir, bahasa tingkat tinggi. Dikatakan bahasa tingkat tinggi karena lebih dekat dengan bahasa manusia daripada bahasa mesin. Nah, bahasa tingkat tinggi memiliki sifat lebih mudah diaplikasikan, bisa antar platform, dan sifatnya lebih abstrak terhadap bahasa mesin. Kita akan bahas beberapa contoh bahasa tingkat tinggi yang masih populer hingga saat ini. Contoh yang pertama ada C++. Bahasa pemrograman ini merupakan pengembangan dari bahasa C. Sintaks atau susunan kodenya sebagian besar sama dengan bahasa C. Namun, yang membedakan adalah C++ sudah mendukung konsep pemrograman berorientasi objek atau Object-Oriented Programming yang membuat kode program menjadi lebih terstruktur, efisien, dan efektif. Oke, yang kedua ada Java. Nah, nama Java ternyata dipilih karena terinspirasi dari asal-usul kopi yang berasal dari Pulau Jawa. Bahasa pemrograman yang dibuat oleh James Gosling ini memiliki sintaks yang masih mirip seperti C atau C++. Java juga sepenuhnya sudah menggunakan OOP atau Object Oriented Programming. Selanjutnya ada Python. Python merupakan bahasa pemrograman interpretatif yang dapat digunakan di berbagai platform. Nah, Python merupakan salah satu bahasa populer yang berkaitan dengan data science, machine learning, dan juga IoT. Bahasa pemrograman ini juga bisa digunakan untuk mengembangkan aplikasi berbasis web. Pustaka atau library yang luas memungkinkan kita untuk dapat mengembangkan berbagai aplikasi ke bidang-bidang lainnya. Lalu ada juga PHP. PHP merupakan sebuah bahasa pemrograman server-side scripting yang bersifat open source. Nah, penggunaan PHP umumnya digabung bersama bahasa pemrograman yang lain seperti HTML dan CSS untuk pengembangan aplikasi berbasis web. Karena merupakan bahasa pemrograman server-side, maka skrip dari PHP nantinya akan diproses di sebuah web server. Nah, jenis web server yang sering digunakan bersama dengan PHP antara lain seperti Apache,
Nginx, dan Lightspeed. Oke teman-teman, itu tadi beberapa contoh bahasa pemrograman tingkat tinggi. Dan masih banyak lagi sebenarnya bahasa pemrograman lainnya seperti Visual Basic, JavaScript, C#, Swift, Kotlin, Golang, MATLAB, dan lain-lain. Tapi tentunya, dalam mengembangkan sebuah aplikasi dari sekian banyak bahasa pemrograman yang ada, kita harus memilih nih bahasa pemrograman mana yang sesuai dengan aplikasi yang akan kita bangun dan tentunya kompatibel dengan teknologi yang ada. Baiklah teman-teman, cukup sekian untuk materi kali ini. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat teman-teman terima dan tetap semangat di pelatihan pemrograman komputer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.